Selamat datang di channel saya, Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Rugi. Ini Allah yang mengatakan Bu. Ini minta maaf kalau suara serak-serak tarik. Kalau ulun kada kau Kalau ulun kada kau buat suara kita udah SMS saja ceramahnya. Nah jadi dalam ayat ini jelas sudah Allah menegaskan jangan sampai gara-gara harta, gara-gara ngurusi dunia kita tinggalkan salat. Salat ini baik kewajiban yang utama yang paling awal dihisab oleh Allah. Pada hari kiamat nanti kalau ibaratnya salat kita baik, maka amal kita yang lain pun akan ikut baik. Tapi kalau salat tidak kita jaga dengan baik, maka jangan harap kita selamat. Bahkan Aun bin Abdullah di dalam kitab Kabair pernah berkata, ketika seorang hamba masuk ke dalam kubur, maka yang paling pertama nanti ditanyakan di dalam kubur adalah salatnya. Ini Pak, jadi kita ini sebenarnya masuk ke dalam kubur baik. Ini matian sebenarnya. Pian mati, ulun mati, sebenarnya kita mati. Cuma kada tahu siapa yang berdahulu. Bisa jadi bukan pian yang berdahulu, ulun yang berdudi. Atau sebaliknya, ulun yang berdudi, bukan pian yang berdahulu. Tidak tahu juga. Gimana yang jelas kita ini mati baik. Kata Aun bin Abdullah di dalam kitab Kabair, ketika nanti seorang hamba meninggal dunia, yang paling awal ditanya adalah salatnya. Ketika ia salat di dunia, dipelihara salat dengan baik, maka salat yang akan menjaganya dari alam kubur sampai ke negeri akhirat. Tetapi kalau tidak kita jaga salat dengan baik, maka jangan harap selamat kita di negeri akhirat. Jangan harap kita selamat di alam kubur. Makanya di antara dalam hadis Nabi itu, di antara 5 kemuliaan yang Allah berikan bagi orang yang memelihara salat adalah Allah selamatkan dia daripada siksa kubur. Itu di dalam riwayatnya. Salah satunya belum ada menyampaikan semuanya. Bahkan Syekh Abdul Aziz As-Samarkandi di dalam kitab Tanbihul Ghafilin kata beliau, man arada an yanjua min azabil qabri, siapa orang yang hendak selamat daripada siksa kubur. Nih Bu, kita ini sebenarnya hendak selamat kalau Bu. Jangan hanya memikirkan dunia yang nyaman, tapi pikirkan kayak apa supaya kubur kita nyaman. Jangan hanya memikirkan kayak apa hidup nang nyaman, tapi pikirkan juga kayak apa supaya mati nang nyaman.
Makanya orang yang pintar itu kata Nabi adalah orang yang banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Itu orang yang pintar. Tetapi orang yang bodoh adalah orang yang hidup di dunia, tetapi hanya dunia aja yang dikejar, akhirat kan dipikirkan. Sembahyang kada, beribadah kada mau. Ini diantara tanda orang yang bodoh. Makanya kita harus memikirkan juga kayak apa supaya mati kita ini nyaman buat, supaya Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Karena Pak, kalau sudah dikubur enak, dikubur nyaman, kata Nabi, maka selanjutnya akan lebih nyaman. Kenapa? Karena kubur ini tahapan awal daripada akhirat. Kalau dikubur nyaman, selanjutnya lebih nyaman. Tapi kalau dikubur kita sakit, pertanda buai imbah kubur ini lebih sakit lagi. Makanya pikirkan kayak apa supaya dikubur ini selamat kita, supaya dikubur ini nyaman. Jangan hanya memikirkan hidup yang nyaman aja. Jangan hanya memikirkan rumah nyaman. Jangan hanya memikirkan kamar tempat tidur nyaman. Jangan hanya cuma memikirkan mobil yang nyaman. Tetapi pikirkan, nah kayak apa supaya mati kita nyaman. Nah kayak apa supaya dikubur kita nyaman. Itu yang perlu kita pikirkan. Ujar Syekh Abul Hasan Al-Kandi, man arada ayyan jua min adzabil qabri, siapa orang yang hendak selamat daripada siksa kubur, fa alaihi an yulazima arba'ata asya, maka hendaklah ia melazimkan 4 perkara. Yang pertama dari 4 perkara ini kata beliau, wa muhafazatus shalawati, hendaklah ia memelihara salat. Nih, kalau orang nak selamat dalam kubur baik, sebagaimana hadis Nabi tadi, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abul Hasan Al-Kandi, dan mungkin masih banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan. Yang pertama yang harus kita perbaiki adalah salat kita. Yang harus kita jaga adalah salat kita. Ini salat yang paling awal. Makanya Bu, salat ini Bu Ai Nabi menekankan untuk kita orang tua khususnya, kepada anak-anak kita ini 7 tahun kata Nabi suruh anak kita salat. 10 tahun pukul mereka kalau pada mau sholat. Padahal 7 tahun, 10 tahun itu pun belum balik. Seandainya ada sholat dan berdosanya karena belum balik, belum mukallaf. Tetapi begitu pentingnya sholat, mulai belum balik Nabi sudah nyuruh mengajarkan sholat kepada anak-anak kita. 10 tahun dia disuruh memukul. Kamu berapa umur dia? 10. Nah, kayak ini nah, pukul gue, mana namanya ini? Pukul ini nah, pukul terus main subuh. Simbur pada bapak, lebih baik yang simbur anak pakai banyu es di dunia daripada kenanya di akhirat disimbur pakai api neraka. Belikan sudah kalau tuh, binatang belikan tuh naik kucing-kucingan membuat nasi kotak. Belum kira ibu-ibu kayak itu tuh pak, sekalinya di sini sama yang juga. Modelnya tuh model panas, salingan dengan ceramah tuh nah. Mau ini Pak Amin kalau sedih, atau laki kalau menyuruh bulik, kalau punya laki nyuruh bulik ada bapak gue bulikan namanya. Kalau bang laki nyuruh bulik wajib kan mau mendatangi panggilan laki lah, bulik gak ada bapak. Tapi jangan sebelah tahun lah, bulik sebelah tahun habis mulut orang gila ceramah sih orang. Nih makanya nih anak-anak nih Bu, apalagi nang 10 tahun aja disuruh Nabi memukul, apalagi kalau pian bisa anak nang 15 tahun akan lebih SMP, SMA, kada sembahyang, pangkung buat. Jangan takutan, jangan sampai anak ini menjadi sebab kita masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian kata Allah, bukan hanya diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ini jangan sampai anak-anak kita ini nang lapah kita ulah. Bapak kalau Bu, bapak kalau ulah anak Bu, capek kalau Bu, bepaluh boleh ulah anak Bu ya. Bapak pada menyangkul paling terpacul baju, terpaluh, menyembul anak sawah terpacul, dan gampangan bul anak, tahu lah. Nah, tahu kalau
tahunnya ancak sok melihat. Lapar bulan anak kemudian main mangga. Ada kegampangan belum lagi pian malah hamil nah. Hamil berjalan ngali, berarti harap ngali, berarti lantang ngali. Belum lagi pian melahirkan antara hidup dan mati. Wahnan ala wahnin. Ada sedikit orang yang meninggal dunia ketika melahirkan anak. Bahkan ulun pernah menghadapi istri itu melahirkan, baju ulun ini buat ditariknya, kesakitan. Dalam hati ulun untung baju yang ditariknya. Coba kalau nang itu baik ditariknya, selesai sudah ya. Kalau bisa anak ulun tuh keluar yatim jadinya. Ada kegampangan biar kalau itu nang ditarik. Belum lagi menyusui pula. Menyusui berapa tahun bu? 2 tahunan. Kalau 2 tahun itu baik kalau ibu-ibu. Kalau perempuan bayinya 2 tahun. Tapi kalau laki ini umur hidup, tahu lah ya. Laki ini menyusu umur hidup mulai dari gigi sampai gigi umbung masih menyusu. Tak ini yang berapa-berapanya ini apa aku ya Allah. Gak ada kegampangan. Ibu membayangkan kalau ibu ini apa? Gak ada kegampangan. Bu Ai terkadang dia menyusui anak tengah malam bangun jam 1 jam 2 ya Allah. Sekali imbah anak guling pulang imbah menyusu bisa terkadang abahnya kurang rambutnya. Ada sampai situ Bu Ai kita membesarkan anak, kita menyekolahkan anak sampai ini jadi sarjana, sampai jadi orang sukses. Jangan sampai anak yang susah payah kita perjuangkan ternyata menjadi sebab kita masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena kita tidak mendidik mereka dengan agama, karena kita tidak menyuruh mereka salah. Kita bertanggung jawab, Pak. Lain halnya kalau kita sudah mendidik mereka, kita suruhinya, sudah kita marahi, bahkan sudah kita pukul, tapi tetap kadang mau sembahyang. Nah itu lain lagi, Islah kita lepas sudah. Ini yang jadi masalah ini terkadang orang tua ini anak sanja kada beli ke rumah kada pernah dicari, sampai tengah malam kada pernah digoleki. Koyo opo iki? Imbah ayam kada beli abot dicari, mana ayam ini kada diberikan dia. Ayam dicari, anak sanja kada pernah dicari. Anak maghrib di luar kada pernah ditakoni salat ka kada. Nih kadang orang tua ada yang kayaknya. Makanya orang ingat benar syair orang Arab tuh baik. Ada syair orang Arab. Arab urip sakaratmu, senang sakutmu, si jiwa eling pesanku, ojo lali ibadahmu, dolan aku sekeselmu, turut tono karep uripmu, si jiwa eling pesanku, ojo ninggal sholat 5 waktu, ojo ninggal sholat 5 waktu. Nih saya orang Arab. Arab mandi. Paham nggak Pak? Mau paham nggak? Ini sairnya bagus lah. Belum senang sair ini Pak. Jarang ada orang tua nak ingin lawan anak. Nah, silakan ikam anda hidup sesemau ikam, senang-senang sekarangmu setutukmu. Tapi nak pesan abah satu naklah, jangan kada beribadah nakai. Nah, dolan aduh sekeselmu, silakan ikam berjalan jauh-jauh sampai capek ke Bontang, ke Senata, ke Bengalon, ke Sempoliran, ke Balikpapan, ke Banjar. Silakan. Tapi pesan mama satu nak, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Silakan ikam nak berjauhi kemana, ikam anak kuliah sekolah kemana, silakan nak. Tapi pesan mama naklah, jangan kada sholat 5 waktu. Kira-kira masih ada lah orang tua yang kayak ini bu? Masih ada bulan? Masih ada. Cuma kada banyak kalau bu. Ada banyak bu. Banyak orang tua itu nak kada peduli anaknya sholat kada. Yang penting nak transfer setiap bulan dengan mama.
Orang tua terkadang kada peduli anak sholat kada peduli. Yang penting hidupnya bahagia. Yang penting duit banyak. Ini kewajiban kita selaku orang tua. Makanya dalam Al-Quran tadi Allah menegaskan, jangan sampai Pak, jangan sampai jangan sampai kita ini sibuk dengan dunia tetapi lupa lawan Allah. Faulaika humul khasirun. Mereka kata Allah adalah orang-orang yang merugi. Pak, kita bekerja Pak, kita mencari duit untuk anak istri kita, silakan. Berusaha kita silakan. Tapi jangan lupa sembahyang Pak. Kita misalnya mencari duit Pak Iman supaya istri senang, tapi kita ada sembahyang. Pas kita meninggal Pak, pas kita meninggal dunia, nang nyaman siapa Pak? Istri kalau yang enak Pak. Kita makam dikubur disiksa malaikat, dikubur ditumbuk malaikat, dikubur kita disemekdun malaikat. Kenapa? Karena kita di dunia tahu mencari duit, tahu berusaha, cuma ada sembahyang. Kita meninggal dunia tersiksa di dalam kubur, istri kita nyaman menikmati warisan. Banyak harta yang kita tinggali, duit banyak kita tinggali, nyaman benar ini mencari apa? Menikmati warisan kita. Nang lebih nyaman siapa Pak? Laki umumnya Pak. Adalah was janda itu pasti Pak. Apalagi jandanya bungas, muda, pirang, glowing, nggak pulang semuanya. Bah, adalah was janda semakin di depan. Perawan banyak yang belum nikah. Maka kalau janda sudah mengisi ruang hati, perawan pun tiada berarti. Bisa penjahatnya kawan kita Pak. Kawan akrab kita yang mengikat bini kita, yang mengangkat jenazah kita, yang memasukkan kita ke dalam lubang kubur, yang menjajak tanah kita, yang berimatnya menjajak ikan jangan keluar lagi karena dia ini ikan aku yang urusnya. Kita tersiksa dalam kubur Pak, rambut dipukulin malaikat, apalagi malaikat ini girigitan lawan orang yang ada sembahyang itu tahu lah. Ke malaikat, kamu kita di sini di malaikat. Kemana ikan buka di malaikat? Di dunia aku ini lawas menghadang ikan di malaikat. Girigitan aku lawan ikan ini. Kemana ikan buka? Kalau di dunia kita kalau buka ada RT, minta tolong berlindung ada RT. Kalau di dunia masih kawal kita ke kantor polisi minta perlindungan. Kalau di kubur kemana buka? Seorang linyak di kubur. Hufratan min hufarin niran, menjadi lembah daripada lembah api neraka kubur kita. Nang nyaman siapa? Bini seorang nyaman Pak. Nang lebih nyaman lagi siapa? Laki umumnya. Laki umumnya nyaman banget. Makan saben hari, berokok, samsu, surya. Nganggur di rumah, mobil kita dinaikinya, ranjang kita dinaikinya, motor kita ditungganginya, bini kita tunggangnya juga. Seorang makam ramuk di kubur lain, ada sakitlah seorang, makanya Allah faulaika humul khasirun, mereka orang yang rugi. Makanya silahkan kita begawi mencari duit sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa sembahyang. Jangan hanya karena istri lalu kita meninggalkan Allah. Rugi kita Pak. Sama pian dua ibu, pian dibuat. Ya kalau ayo pian bermasak di rumah, begawi, bersesimpun, bertetapas, melayani laki, silakan. Tapi pelayanan Allah jangan ditinggalkan. Ini terkadang minta maaf pula, jam 5 bangun, bermasak, menyiapkan pakaian untuk laki, anak sekolah, tapi sembahyang subuh kada. Misalnya pula sayang buat pian misalnya ya kalau bertetapas baju sampai waktu zuhur tapi sembahyang kada, kena sore bersisimpun rumah pulang asar ditinggalkan, kena maghrib itu kecapean sudah tak ada sembahyang tak ada kada, maghrib isya taburing sudah rugi pian buat.
Pas pian mati berdulu bu, mati misalnya pian berdulu, kira-kira pian akun laki ke berdulu mati atau pian ke berdulu mati bu? Bu, pilih bu, pilih kamu yang tadi berdulu lagi memilih ini ya kalau bu, akun pian ke berdulu akun ini laki ke berdulu mati bu. Istrinya dua ini baik memilih ya kalau pian meninggal bu, laki pian ditinggalkan di dunia jadi budak bah. Walaupun berhari itu pada hidup semati kerang putih sidin. Hanya pian meninggal berapa hari sudah bernyanyi sidin. Baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri rasanya kesepian. Tak ada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku oh serta kasih sayang. Adalah was kawin pulang lagi dia. Apalagi ulun berapa kali baik minta maaf membuktikan mak. Nang laki itu mati bini baik. Ada di bayur itu, ada di bungkuring itu, ada ulun melihat menangis nang laki ini baik. Menangis benar. Sekalinya adalah was kawin pulang sini. Bujuran ini orang kada berdusta. Makanya hati-hati apabila lelaki itu menangis benar bininya meninggal, itu pertanda adalah was kawin pulang laki itu. Apalagi yang punya lelaki itu menangis bertutup mata sebelah. Ini sebelah kanannya bertutup, sebelah kiri mentai siapa itu lelaki anak itu gue nggak tahu lah ya. Kecuali ulun aja bang ada sebelah. Makanya bu, jangan pian hanya sibuk ngurusi lagi, tapi urusan lawan Allah kada pian jalankan, rugi pian. Itu baju-baju pian tuh yang bagus-bagusnya warnanya tanya, kredit kah, lunas kah? Serasi apa baju-bajunya? Tasnya mana pun tasnya? Tasnya tuh kan berisi, ada padahal tapi nasi kotaknya 3 dalamnya tinggi. Bu, baju-baju pian tuh gue banyak dipakai punya amas pian, motor Scoopy pian, sudahnya Tupperware pian, dah. Orang menyayang-nyayangi mengkredit menyusun dalam lemari, pian mati buai, dilajak punya sendiri, rugi pian buai. Tapi amunnya pian nyaman dikubur kada apa-apa. Ayah apa laki berbini 10 kah? Pian kada akan cemburu lagi. Kenapa? Nikmat di alam kubur sudah menjadi taman surga. Ada artinya nikmat di dunia ini kalau orang sudah mendapatkan nikmat kubur. Makanya lihat orang yang mati itu adalah orang berbalik ke dunia. Nah, ya Allah, karena nyaman sudah dikubur.